Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tidaklah semua kenikmatan, semua keindahan dan semua rezeki yang kita terima di hari ini tidaklah lain dan tidak bukan adalah nikmat dari Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan juga kepada para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah sekalian, sudah lama kita tidak berjumpa. Berapa bulan? Subhanallah, 6 bulan. Gara-gara corona. Ana tadi sempat lihat cuplikan video yang terakhir yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang terakhir, dan ana bilang mudah-mudahan insya Allah minggu depan, ana bilang kita akan lanjutkan. Tak tahunya minggu depannya lockdown, masjidnya ditutup. 6 bulan yang lalu, tidak terasa 6 bulan sudah berlalu. Apa saja yang sudah kita lakukan selama 6 bulan ini para jemaah? Dibuang sia-sia atau ada kerjaan yang kita sedang kerjakan? Mudah-mudahan 6 bulan itu barokah dan menghasilkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, sampai mana terakhir kemarin? Siapa yang masih ingat? Nabi Yusuf. Sampai ke sebelah mana itu Nabi Yusufnya? Nabi Yusufnya sampai ke sebelah mana sudah para jemaah? Apa? Masya Allah, dibuang di sumur. Betul ya? Betul? Kira-kira sudah dekat sumur atau sudah dilempar atau belum? Sudah ya? Yakin ya? Nah, iya betul. Jadi di pertemuan yang terakhir kita sudah kisahkan dilempar atau dibuang sama saudara-saudaranya ke sumur. Sedikit kita ulang apa yang sudah kita ambil di kajian yang terakhir. Bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah Nabi atau Karim, Ibnul Karim, anaknya Nabi, Ibnul Karim, anaknya Nabi, Ibnul Karim, anaknya Nabi. Siapa yang bisa sebutin? 4 keturunan Nabi semua sampai ke Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang bisa sebutkan? Yusuf bin ini bin lagi. Ini Nabi semua. Siapa? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Subhanallah. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Subhanallah. Tidak ditemukan hal seperti ini kecuali di Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana kita tahu bahwasanya Nabi Yaqub alaihissalam itu punya beberapa istri. Yang mana kita tahu ada skenario-nya Nabi Yaqub ini datang ke khalnya atau datang ke pamannya, suka sama anak pamannya yang kedua. Ternyata sama pamannya dinikahkan sama yang pertama. Padahal Nabi Yaqub suka sama yang namanya siapa? Rahil. Ingat ya kisahnya? Tapi nikah sama kakaknya dulu.
Akhirnya dinikahin lagi si Rahel. Baru akhirnya punya anak. Jadi nikah sama kakaknya Rahel dulu, dikasih hadiah budak lagi, baru nikah lagi. Atau nikah sama Rahel terus karena Rahelnya tidak bisa punya anak, dikasih budak, akhirnya terakhir Rahelnya punya anak. 2 anaknya. Siapa? Yusuf sama Benyamin. Jadi Yusuf sama Benyamin ini Nabi Yakub punya anak dalam keadaan beliau sudah tua dan dari istri yang dia cintai, yang dia mau selama ini. Cinta lama yang terpendam. Kalau sekarang langsung dibikin film jauh. Punya anak dulu. Dari yang sudah lewat anaknya 10 ditambah berapa? 2. Akhirnya berjalanlah waktu yang mana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Yusuf alaihissalam, waktu Yusuf kecil, berkata kepada Nabi Yakub alaihissalam, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahanda, aku melihat 11 kawkaba, bintang-bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, mereka bersujud kepada. Katanya Nabi Yakub, ini mimpi yang sangat pendek dan bukan mimpi sembarangan, karena Nabi Yakub juga nabi, tahu dia. Dan dari model-model anaknya, dia lihat Nabi Yusuf ini beda dari yang lain. Si bapak punyalah firasat-firasat. Ya, kita semua yang sudah jadi bapak tahulah. Dia tahu nih, Masya Allah nih anaknya baik. Dari kecil sudah kelihatan jujur, taat sama bapaknya. Ya wajar kalau Nabi Yakub lebih cinta sama dia. Bukan berarti tidak cinta sama yang lain. Cuma Nabi Yakub lihat ada kespesialan di satu. Ditambah lagi mimpinya yang seperti itu. Ini bukan mimpi sembarangan. Akhirnya Nabi Yakub bilang, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik." Yakidu laka kaidan. Jangan engkau ceritain mimpimu ini ke saudara-saudaramu. Takut nanti saudaramu membuat sesuatu kepadamu, bikin makar, bikin tipu daya. Berjalan waktu, yang mana semakin hari bapaknya semakin, Nabi Yakub ini semakin memperlihatkan perhatiannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ditambah lagi rasa takut semenjak dia mendengar mimpi itu, Nabi Yakub ini semakin takut, semakin overprotective istilahnya. Yusuf dijaga dari yang lain. Diajak keluar, mau dicapain jangan, nanti anak rindu sama Yusuf. Oh, kalau sama Yusuf rindu, kalau sama Anda, katanya yang lain, cemburu sih. Ibaratnya seperti itu. Yang mana juga kita tahu akhirnya saudara-saudaranya ini benci sama Yusuf. Benci sama Yusuf, bukan benci sama Yusufnya, tapi tidak senang sama perbuatan bapaknya, anak-anaknya yang lain. Tapi tidak mungkin dia 10 saudaranya ini melampiaskan ke bapaknya. Masa mau dikeroyok bapaknya? Bapak ada adil, dikeroyok, dipukulin. Tidak mungkin. Yang jadi pelampiasan siapa? Yusufnya. Dirayu sampai akhirnya minta izin sama bapaknya mengajak Yusuf main keluar. Tidak mudah mengeluarkan Yusuf ini dari rumahnya. Dirayu sampai akhirnya bapaknya ngasih, walaupun dengan berat hati, walaupun dengan mungkin perasaan yang tidak enak, ada firasat-firasat tidak enak, ya mau tidak mau dikeroyok sama 10 orang, ya sudah, tawakal, dibawa. Dikatakan oleh para ahli tafsir, semenjak keluar dari rumahnya, jauh sedikit dari rumahnya, sudah mulai ditempeleng, ditandang. Yusuf ini sudah mulai dijanggut rambutnya, sudah emosi itu sudah dilampiaskan ke Yusuf. Dari saking sakit hatinya. Karena kita tahu semua ceritanya, mereka membuat strategi gimana caranya
kita menjauhkan Yusuf dari rumah, agar kita bisa mengambil lagi hati ayah kita. Sambil dengan kekasarannya mereka, sebagaimana yang sudah dijelaskan di kajian yang lalu, akhirnya mereka bilang, kita buang Yusuf di Batil Jub. Batil Jub itu kayak sumur yang sudah mulai kering. Jadi kalau airnya dia kering, kelihatan ada batunya di dalam. Dibuang di situ. Terus kita bilang apa sama Abah? Bilang Yusuf dimakan serigala. Yang mana mereka bikin alasan itu dan cantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunna nastabiqu, jadi kita lagi balapan lari. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, kita tinggalkan Yusuf di barang-barang kami, suruh jaga. Terus dimakan sama serigala. Sebelum dilempar ke sumur, para jamaah sekalian, dibuka bajunya Yusuf. Waktu itu masih kecil. Bukan sudah ngerti sama orang, belum. Ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 5 tahun, masih tidak ngerti. Dilempar ke situ, bajunya dibuka, baru dilempar, dijatuhkan, ditaruh, bukan dilempar, mungkin mati mungkin kalau dilempar, tapi dijatuhin, dimasukkan ke dalam lubang itu, terus ditinggal. Tapi bajunya diselamatkan, diambil sama saudaranya. Mereka nyari apa saja yang bisa dibunuh, yang ada darahnya, untuk dilumuri di bajunya Yusuf. Subhanallah. Sehebat-hebat penjahat bikin strategi, para jemaah sekalian, pasti ketahuan sama Pak Polisi. Sehebat-hebat kita bikin makar, pasti ada celahnya. Wa yamkurun wa yamkurullah, Allahu khairul makirin. Silahkan bikin makar. Tidak ada yang bisa bikin makar lebih sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mana ada serigala makan orang tapi tidak dicabik-cabik orangnya. Bajunya Yusufnya mulus, cuman berdarah saja. Katanya Yakub alaihissalam, yang makan Yusuf itu serigala yang paling baik. Kenapa? Tidak dicabik-cabik, bajunya tidak sobek. Serigala itu kalau dapat disobek-sobek pakai, dicabik-cabik sama giginya, sama sobek-sobek bajunya. Ini bajunya mulus, tidak ada goresan-goresan. Mereka lupa. Bal sawwalat lakum anfusukum fasabrun jamil, kata Yakub. Ini hanya alasan kalian, akal-akalannya kalian. Fasabrun jamil, ana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ana mau bersabar, kata Nabi Yakub alaihi salam. Bisa berjari di mana Yusuf? Yang 10 orang yang sebagai saksi bohong. Tak mungkin dia mau kasih tahu. Malu-maluin, sudah bilang dimakan serigala. Mereka sudah bersumpah, demi Allah. Dia nangis-nangis datang ke bapaknya semua. Datang-datang nangis ke bapaknya. Wajah Aisyah Yakub datang malam-malam habis dari izin itu tadi pagi-pagi, malamnya datang nangis-nangis. Pura-pura sandiwara. Bilang kita balapan lari dan lain sebagainya, terus Yusuf dimakan sama serigala, kita minta maaf, nangis-nangis. Pernah ada satu kejadian, ada seseorang punya masalah, dilaporkan ke hakim. Ini cerita zaman dulu. Kata salah satu orang di situ, orang ini yang benar, yang ini yang salah. Kata hakimnya, tahu dari mana? Itu nangis-nangis orangnya, kata. Yang ini tidak nangis. Dibilang sama si hakim, saudaranya Yusuf 10-10-nya nangis-nangis di depan bapaknya, padahal mereka semua berbohong. Katanya si hakim, jangan kita ketipu sama air mata. Air mata bisa dibuat-buat para jamaah, pura-pura nangis. Saudaranya ini, mereka ini tahu Yusuf ada di lubang situ, ada di sumur itu.
Dan mereka tahu sumur itu jalur sering dilewati sama kafilah dagang. Jadi kebesokannya ada yang bilang mereka itu mengintai lubang itu, mau memastikan keadaannya Yusuf seperti apa, mau menjauhkan Yusuf cepat-cepat deh sudah. Jangan sampai Yusuf ini ketahuan orang terus dibalikin sama orang. Dipastikan dulu sama mereka. Akhirnya dilihat sama mereka, ada orang kafilah dagang, wajah sayyarah, mesti orang yang lewat berjalan, kumpulan kafilah berjalan. Fa arsalu waridahu fa adla dalwa. Mereka mengutus pembantunya. Kafilah dagang itu ada bosnya, ada mereka juga bawa pembantu untuk mikul-mikul dan lain sebagainya. Diutus satu di antara mereka ambil air di situ. Saat digali atau dimasukin gayungnya, embernya dimasukin, bukan dapat air, malah dapat anak kecil. Dilihat sama saudara-saudaranya. Di sini para ahli tafsir berbeda pendapat. Dikatakan bahwasanya yang jual Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya. Ada yang bilang lagi, yang jual Nabi Yusuf itu si pembantunya orang ini. Dikisahkan di sini disebutkan anna ikhwata Yusuf kanu yuraqibuna al-walad. Semua mereka diintai dari jauh. Keadaannya si sumur yang ada Yusufnya di dalam. Wa yakhafuna ay yurji'uhu ahadun ila abihi. Dan mereka takut ada seseorang mengembalikan si Yusuf ke bapaknya. Wa takunu al-fadhihatul kubra. Dan ini akan menjadi fadhihah. Fadhihah ini masalah besar, memalukan. Yang bikin saudara-saudaranya malu di depan bapaknya, tidak bisa ngomong lagi. Mereka memastikan Yusuf tidak kembali ke bapaknya. Akhirnya mereka yang jual, ditaruh di lubang situ dulu, akhirnya dikeluarin, atau setelah diangkut sama si pembantunya para kafilah dagang tadi, dibilang itu budak kita, katanya si saudara-saudaranya, kita mau jual. Si Yusuf diam, tidak ngerti apa-apa, anak kecil. Si abang-abangnya ini, kakak-kakaknya negosiasi sama si kafilah dagang ini, kita mau jual. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Darahim, bayangkan, dibeli hanya dengan darahim ma'dudah. Bi thamanin bakhsin, harga yang sedikit, tidak ada artinya. Darahim ma'dudah, dirham yang bisa dihitung jari. Ada yang bilang 8 dirham, bukan dinar. 1 dinar itu 1000 dirham. Dinar itu emas. Ini dijual sama perak dan sedikit lagi, tidak ada harganya. Wa kanu fihi minaz zahidin. Katanya para ulama, kenapa sama mereka dijual dengan harga yang murah, tidak dijual dengan harga yang mahal? Karena mereka pengen cepat-cepat berlepas diri dari Yusuf, biar cepat laku. Ya sudah sini, mereka tidak butuh uang, yang penting bawa dan sudah ini Yusuf. Untuk membayangkan kekejiannya saudara-saudaranya, kekejian yang ditimbulkan dari hasad. Dikatakan di sini, al-hasadu min usulid dzunub. Hasad itu adalah pangkalnya dosa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, aslu dzunubi thalathatu asbab. Asalnya dosa itu ada 3. Akarnya dosa itu ada 3. Atau pangkalnya dosa itu ada 3. Yang pertama al-hasadu, dengki. Dari dengki seseorang menghujat seseorang, dosa atau tidak? Dosa.
Dari dengki seseorang suudzon sama seseorang, suudzon dosa atau enggak? Dari dengki seseorang memfitnah seseorang, dosa atau tidak? Dari dengki seseorang mengadu seseorang dengan yang lain, dosa atau tidak? Dosa. Dengki. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kibir, sombong. Setan itu para jemaah sekalian sama Allah dimasukkan ke neraka sampai hari kiamat. Divonis sama Allah masuk neraka. Karena apa? Sombong. Disuruh sujud sama Adam tidak mau. Karena dia merasa saya terbuat dari api, kata setan. Dia terbuat dari tanah. Dia yang sujud sama anak, kata setan. Sombong. Fir'aun sombong atau enggak? Sombong. Masuk neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Neraka ditunjukkan kepada Fir'aun, didekatkan kepada Fir'aun siang dan malam. Setiap hari dalam kuburnya Fir'aun itu, di alam barzakh sana, Fir'aun sama Allah dikasih neraka siang dan malam. Ini loh tempatmu. Berapa ribu tahun yang lalu? Kira-kira 3.500 tahun yang lalu. Sampai detik ini semua dikasih lihat neraka. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Dan nanti di hari kiamat masukkan Fir'aun dan bala-balanya itu semua ke dalam azab yang pedih. Sombong. Qarun sombong atau enggak? Sombong. Yang ketiga, al-hirs, nekat atau tamak. Ini masalah. 3 pangkalnya dosa: hasad, sombong, nekat atau tamak. Para jemaah sekalian, kemungkinan yang kedua yang jual itu adalah orang yang menimba air tadi. Karena dikatakan bahwasanya disembunyikan. Wa asarruhu bidha'ah, ayatnya. Qalu ya Busra hadzal ghulam. Nyari air dapat orang. Kaget dia. Ini kabar gembira. Wa asarruhu bidha'ah, wa asarruhu disembunyikan sama dia. Dijual sembunyi-sembunyi. Ini kemungkinan yang kedua. Namun yang perlu kita tahu, intinya Yusuf mau dikeluarkan, dijauhkan dari bapaknya. Siapapun itu yang jual, intinya Yusuf dijual sebagai budak. Seorang nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi, dijual sebagai budak. Jangankan nabi, para jemaah sekalian, manusia biasa kalau dijual sedangkan dia itu bebas, itu salah satu dari dosa besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalathatun ana khasimuhu yaumil qiyamah." 3 anak akan jadi musuhnya besok di hari kiamat. Salah satunya man ba'a hurran wa akala thamanah. Salah satunya seseorang yang menjual orang yang bebas sebagai budak dan dia makan dari hasil itu. Ini adalah salah satu dosa besar dan akan dimusuhi oleh Rasulullah SAW di hari kiamat. Akhirnya dibawalah Yusuf ini ke Mesir. Kita lihat skenario Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihi salam, antum bisa bayangkan anak yang paling antum cintai bukan sudah besar, masih kecil, hilang tidak tahu kemana. Dikatakan pada jemaah sekalian, Nabi Yakub alaihi salam menangis sampai buta. Subhanallah. Berangkat ternyata dibawa ke Mesir.
Sampai di Mesir dijual lagi. Modal sedikit, cuma 10 dirham, dijual dengan harga bagus di Mesir. Untungnya bisa banyak. Subhanallah. Kita lihat skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjaga nabinya. Dibeli sama Al-Aziz atau Azizul Misr. Dibeli sama Perdana Menterinya Mesir. Jadi dikatakan sama para ahli tafsir dan ahli sejarah yang menceritakan, mengisahkan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, tata negaranya Mesir pada waktu itu sistemnya kayak Inggris sekarang. Ada ratunya, ada perdana menteri. Kayak Malaysia, ada raja, ada sultannya, ada perdana menteri. Rajanya itu Fir'aun namanya, perdana menterinya ini Aziz. Bukan namanya Aziz, tapi maksud dikatakan Aziz ini orang besar di Mesir. Dan subhanallah, dikatakan di sini, dakhala Yusuf ila Misr wa bada'at hayat jadidah. Mulai hidup baru. Sudah kisah sama abang-abangnya, sama kakak-kakaknya, sama abahnya sudah selesai. Dia memulai hidup baru di Mesir. Wa marhalatun jadidatun li hadzal nabiyil karim shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Mulai kehidupan yang selanjutnya. إذ باعه إخوة يوسف على قافلة ثم باعته القافلة في مصر أو أخذه الذين وجدوه ثم باعوه على أهل مصر. Kemungkinannya dijual sama si kafilah yang mendapatkan si Yusuf, dan kemungkinan yang lain dijual sama abangnya kepada si kafilah dagang tadi, sama kafilah dagangnya lagi dijual di Mesir, dijual di pasar di Mesir. Nabi dijual di pasar di Mesir. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah. Setelah dibeli sama si orang besar di Mesir ini, ya kita bilang perdana menterinya Mesir pada waktu itu, wa hadza akrimi mathwah. Dia ngomong ke istrinya. Siapa nama istrinya? Zulekha. Istrinya si perdana menteri. Dan mungkin perdana menteri istrinya jelek, mustahil. Pasti dia pilih yang paling cantik. Akrimi mathwah. Dia bilang sama istrinya, kita jaga anak ini baik-baik. Akrimi mathwah, yang dermawan sama anak ini. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Dan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, kami beri Yusuf tempat yang enak di muka bumi. Keluar dari rumah abahnya, susah dulu sebentar, tapi masuk lagi ke tempat yang enak. Akrimi mathwah, asa an yanfa'ana. Barangkali nanti dia bisa memberi kita manfaat. Dikatakan di sini, memberi kita manfaat saat dia sudah besar nanti. Fa in lam yanfa'ana bi amalin fanattakhidahu walada ala al-aqal. Kalau memang dia tidak bisa kita kasih kita manfaat nanti, kita jadikan sebagai anak kita. Ternyata diusut para jamaah, suami istri ini tidak punya anak. Subhanallah. Jadi mereka ini bisa fokus ke Yusuf. Di sana disayang sama bapaknya, masuk ke Mesir disayang sama perdana menteri. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur skenario semua. Kita ambil anak. Kalau memang tidak bisa ngasih manfaat, kita jadikan anak. Dahulu masih boleh para jamaah sekalian menganggap orang itu sebagai anaknya. Sampai datang syariat Nabi Muhammad SAW, baru dilarang seseorang mengatakan fulan bin fulan. Ternyata bin fulan itu bukan bapaknya, itu haram dahulu. Ada pun mengangkat anak tidak masalah, tapi bin fulan pakai nama bukan bapaknya haram, tidak boleh. Dahulu
Zaid bin Harithah itu dibilang Ibnu Muhammad. Bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Dari saking dekatnya sama Muhammad dari kecil. Tapi datang ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'uuhum li abaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh pakai bin yang bukan bapaknya. Bukan Zaid bin Muhammad lagi, akhirnya disebut Zaid bin Harithah. Adapun mengangkat anak apa masalah? Dahulu masih belum ada syariat ini, diambil anak. Meskipun mungkin tidak tahu pakai bin atau tidak, intinya diambil anak. Dirawat seolah-olah anaknya. Subhanallah, disebutkan di sini orang, para jemaah sekalian, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada 3 orang yang firasatnya benar. Dikatakan di sini, afrasun nasi thalathatun, katanya Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang enggak? Orang yang firasatnya paling besar, katanya Abdullah bin Mas'ud, ada 3. Yang pertama Al-Aziz, si Perdana Menteri. Saat dia mengatakan akrimi maswahu asa an yanfa'ana, kita rawat anak ini dengan baik, barangkali anak ini nanti jadi manfaat untuk kita. Nabi Yusuf jadi manfaat di Mesir, jadi orang besar di Mesir. Firasatnya si Aziz ini benar ternyata. Yang kedua, firasatnya wanita, anaknya si orang soleh yang nolong Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu nanti kita akan kisahkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, yang mana dia kabur nanti kan dari Mesir, ditolong sama siapa? Dia ditolong sama si perempuan, anaknya orang soleh. Ya abadi istajirhu, kata dia, wahai anak ayahanda, pakai dia, bayar dia sebagai pegawai kita. Nabi Musa, karena Nabi Musa bantu apa? Siram, kasih minum hewan-hewannya dia. Nabi Musa yang bukain sumur itu, yang biasanya sumur itu didorong sama 10 orang, sama Nabi Musa didorong sendiri 10:1. Itu pun Nabi Musa dalam keadaan kering rontan, tidak makan, berhari-hari kabur dari Mesir, tidak tahu kemana. Sampai dikatakan perutnya nyentuh bagian belakangnya, dari saking habis tidak ada perutnya. Kalau dilihat lidahnya sama dinding mulutnya, warnanya hijau, dari saking kebanyakan makan rumput. Tidak tahu apa yang dimakan. Kekuatannya masih 10:1 para jemaah. Jadi tidak salah, yang didorong sama Nabi Musa itu bukan dipukul, tapi didorong mati. Nanti insya Allah kita akan kisahkan kisahnya Nabi Musa. Anak rasa kisah yang paling seru itu kisahnya Nabi Musa para jemaah. Menegangkan. Ini orang yang kedua yang firasatnya benar. Anak perempuannya si orang soleh tadi. Inna khaira man istajalta al-qawiyyul amin. Wahai ayahanda, pakai, karena sebaik-baik pegawai itu atau orang yang bekerja itu yang kuat dan yang amanah. Subhanallah, betul. Bukan amanah lagi, jadi ulul azmi minar rasul. Orang yang ketiga yang firasatnya benar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar Siddiq sebelum meninggal dunia menitipkan kekuasaan atau khalifahnya kepada Umar bin Khattab. Dan memang Umar yang paling pantas setelah Abu Bakar Siddiq melanjutkan ke khalifah. 3 orang yang firasatnya. Si Perdana Menterinya Mesir, si anak perempuannya, si orang soleh tadi, sama Abu Bakar Siddiq. Para jemaah sekalian, akrimi mathwahu asa an yanfa'ana. Si Aziz ini lihat Nabi Yusuf itu dia ngerasa lain.
Ini anak dari perawakannya baik, ganteng, lucu, dan neko-neko. Dia udah rasa di hatinya. Dia sudah lihat nih perbedaan ada di Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan di sini. Wa qala dzalika ba'da an ra'a fi Yusuf alamat as-salah min husni wajhihi wa karimi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ngomong ke istrinya, akrimi maswa, jaga ini anak baik-baik, kita rawat baik-baik. Setelah dia melihat ketampanannya wajahnya Nabi Yusuf dan dia lihat akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang baik, dia keluarkan omongan seperti itu. Disebutkan di sini para jamaah sekalian, walidzalika qala Abdullah bin Salam, ini di zamannya Rasulullah SAW, berkata Abdullah bin Salam, lamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam? Falamma ra'aituhu, saat aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, alimtu anna wajhahu laysa biwajhil kadzdzab. Aku tahu dari wajahnya saja, ana tahu dia bukan seorang pembohong. Nabi kita Muhammad SAW para jemaah, dari mukanya saja orang itu tahu dia itu bukan pembohong. Tapi sayang kaum muslimin sekarang banyak yang pembohong, makan harta yang tidak halal, korupsi, tapi ngaku umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah dari mukanya saja orang tahu dia bukan wajahnya orang pembohong. Subhanallah. Istaqarratil umur li Yusuf fi hadzal bait. Akhirnya Yusuf tinggal di situ, dirawat di situ, sampai Yusuf itu besar. Walakin kama yaqulun, tapi sebagaimana yang kita tahu para jamaah sekalian, asy-syaitan lam yamut, syaitan itu enggak mati. Wa bada asy-syaitan yuaddi dawruhu alladhi ta'ahada an yastamir alaih. Sekarang setan sudah mulai memainkan skenario-nya, sebagaimana janjinya beliau yang sudah beliau katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan ini sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi izzatika", demi kemuliaan-Mu ya Allah, la aghwiyannahum ajma'in. La aghwiyannahum ajma'in. Kata setan, anak akan sesatkan, anak akan lencengkan semua hamba-hamba-Mu, semua ajma'in, kata setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali memang hamba-hamba-Mu yang ikhlas beribadah kepada-Mu. Jangan terus kita bilang, oh anak tidak diganggu syaitan, anak ikhlas. Jangan main-main nanti. Syaitan mulai bermain. Fabada asy-syaitan ya'mal amalahu hatta alqa fi qalbi hadhihi al-mar'ah. Sampai setan ini memetikkan di hatinya si perempuan ini, si Zulaikha, anturawida Yusuf an nafsih, menggoda Yusuf untuk dirinya. Ini perempuan cantik kepada jemaah. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Bukan cukup si perempuan ini menggoda dengan dandanannya yang sudah dia siapkan, dengan bajunya mungkin kalau zaman sekarang, dengan wangiannya, dengan rambut-rambutnya mungkin di model sedemikian rupa untuk menggoda Yusuf. Mungkin auratnya sedikit disingkap untuk menggoda. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu juga sudah ditutup sama perempuan ini. Sampai dikatakan satu riwayat, patung yang ada di situ, yang mana waktu itu ini Tuhannya mereka, diyakini sebagai Tuhannya mereka, sama si perempuan ini ditutup juga sama tirai patungnya, biar Tuhanku tidak melihat. Subhanallah. Tuhannya dibungkus sama tirai, dia gak bisa lihat. Sembunyi-sembunyian banyak.
wa ghallaqatil abwab. Kalau kita bertanya sama diri kita sendiri, kita ada di posisi yang sama Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi? Tidak mau? Atau malu-malu mau? Atau gimana? Subhanallah, berat. Bukan antum aja, mungkin anak juga mungkin bisa tergoda. Manusia lemah ya. Kita tidak munafik. Cuman kita lihat seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kisahkan ini bukan cuma buat dongeng-dongengan, teman. Ada yang sudah gini-gini ngantuk. Ada yang mungkin sudah berkhayal itu seperti apa? Ini kita lihat gimana menghadapi hal-hal demikian. Kita ini sekarang ada di zamannya hal itu sekarang. Anda yang menceritakan manusia. Nabi Yusuf manusia, antum juga semua manusia. Qalat wa qalat haykalak. Ternyata Nabi Yusuf tidak mau. Tajahhaztu laka, kata yang perempuan, anak sudah siap-siap, sudah berdandan semua untukmu. Al-umur kulluha muhayya'a hatta taqa'ul fajr. Semuanya sudah mendukung untuk terjadi. Ayo, kata yang perempuan, hai kan, sudah. Mau kemana ente? Mau kemana? Kita lihat jawaban kalimat yang keluar dari mulutnya orang yang beriman. Bukan subhanallah, bukan. Bukan masya Allah, bukan. Qala ma'adallah, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di detik yang sama dia bisa melakukan atau mengatakan hal demikian. Qala ma'adzallah. Dan seperti itulah seorang yang beriman para jamaah sekalian. Diselodorkan sesuatu yang haram, a'udzubillah. Jangan kita merasa bisa. Wah, kalau anak ada kira, anak kuat, anak sudah pengajian 10 tahun kok cuma ngadepi gini tidak bisa. Jangan salah. Ustadznya bisa tergelincir masuk ke dalam lubang itu, apalagi kita. Langsung bilang qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sungguh Tuhanku itu sudah berbuat baik selama ini kepadaku. Di sini para ahli tafsir berbeda pendapat. Siapa yang dikatakan Rabb di sini? Rabbi katanya si Nabi Yusuf alaihissalam. Kira innahu arada bi rabbihi Allah SWT. Ada yang bilang yang dimaksud sama Nabi Yusuf itu adalah Allah SWT. Allah sudah kasih anak tinggal di sini. Ahsana mathwaya, sudah berbuat baik kepadaku. Ba'da an alqani ikhwati fil jub wa akhrajani thumma akramani fi hadzal bait. Setelah aku dilempar sama saudara-saudaraku, tapi Allah menyelamatkanku, Allah kirim aku ke sini. Itu kemungkinan yang pertama. Wakilah, dan dikatakan Ar-Rabb al-maksud huwa sahibul bait. Yang dimaksud sama Nabi Yusuf adalah si Aziz, si Perdana Menteri. Anak sudah dididik di sini, anak sudah hidup di sini, dikasih makan, hidup enak. Masa anak mau berkhianat? Masa anak mau mencoreng harga dirinya? Anak mau main belakang sama istrinya si orang yang sudah berbuat baik selama ini sama anak? Ma'adzallah, a'udzubillah, anak tidak mau. Akramani faqad kuntu uba'u fa akramani. Dulu anak ini budak, dijual katanya Nabi Yusuf, tapi dia menghargai anak seperti ini karena dimasukkan ke rumahnya sama dia. Masa anak mau berkhianat? Akhirnya innahu la yuflihul zalimun. Sungguh tidak akan jaya, tidak akan baik orang-orang yang zalim.
Karena amalan ini amalan yang zalim para jemaah. Zulmun lin nafs, zalim kepada diri sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Wah, wal wuqu' fi zina, kepada diri sendiri kita dosa enggak berzina? Buat diri sendiri kita dosa. Apalagi berzina sama orang yang selama ini buat baik sama kita. Tidak usah sama orang seperti itu. Zina saja itu sudah masalah besar. Ini berzina sama orang yang punya budi besar sama dia. Sebagaimana dijelaskan di sini, walladzi ista'manani 'ala al-awrati wa 'ala ahli. Yang mana dia itu mengamankan ana, kata Nabi Yusuf alaihissalam selama ini. Wa hadza yadhkuruna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mengingatkan kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 yang Allah beri naungan kelak di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Seseorang laki-laki yang dipanggil sama seorang wanita yang punya kedudukan tinggi dan punya kecantikan. Faqala inni akhafullah. Namun laki-laki tersebut bilang, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Hadza huwa mawqi'u Yusuf. Ini yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Bal huwa ra'su hadhihi al-majmu'ah. Dan kelak Nabi Yusuf akan menjadi pemimpinnya golongan ini nanti. Dipanggil sama wanita cantik, semua pintu ditutup, berdua saja. Kalau mau dari yang tahu. Nabi Yusuf itu budak. Apalagi Nabi Yusuf dikatakan di situ sebagai apa? Budak. Dia harus taat sama tuannya. Betul atau enggak? Nabi Yusuf di situ orang asing, tidak dikenal orang. Kalau Nabi Yusuf mau, anak bisa berbuat sama anak. Anak budak, anak disuruh tuan anak tidak dikenal orang lagi. Kalau anak mau berbuat, anak bisa. Itu untuk melakukan itu, untuk Nabi Yusuf di posisi ini, itu sangat bisa. Kalau antum orang Karanganyar mau buat begitu di Karanganyar, mikir 1000 kali antum. Ini ketahuan, satu Karanganyar tahu semua. Tapi kalau antum dibuang sana ke Papua, tidak ada yang kenal sama antum bisa berbuat semau-mau. Antum bisa ngaku nama antum siapa terserah. Namanya Muhammad, ngaku namanya Joni. Siapa Joni? Istrinya di sini tidak tahu. Joni siapa nama suami anak Muhammad, bukan Joni. Nabi Yusuf tidak ada orang kenal di sana, orang asing. Tapi itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hakadha al-muslim yarji'u ila Allah. Seorang muslim itu harus bersandar terus kepada Allah, minta tolong sama Allah biar dijauhkan dari apa-apa yang tidak diinginkan. Kalau orang Islam zaman sekarang, bukan dia menghindar, dia yang cari. Datang ke rumah pacarnya, ngapel. Orang tuanya pacarnya, oh silahkan. Anak-anak di kamar, masuk aja di kamar. Lagi tidur, bangunin. Loh, terjadi atau enggak? Terjadi. Aib kalau anaknya tidak punya pacar. Na'udzubillah. Ini tahun 2020, bukan zaman Siti Nurbaya. Dilarang pacaran, itu bahasanya yang keluar. Subhanallah. Kalau zaman sekarang dicari sama dia. Orang zaman dulu menghindar dari yang seperti ini, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menghindar. Atau kalau zaman sekarang dicari. Qala Allah tabaraka wa taala, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Si perempuan ini hammat bihi, sudah bertekad, sudah harus Yusuf ini dia dapatkan. Yang perempuan sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya sudah.
Wa hamma biha, dikatakan di sini kalimatnya Nabi Yusuf seolah-olah juga sudah mau berbuat yang sama. Para ahli tafsir lagi-lagi berbeda pendapat di sini. Sebenarnya di hatinya Nabi Yusuf itu mau enggak sih berbuat di detik itu? Mungkin hatinya bisa bergejolak juga karena Nabi Yusuf juga manusia. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf belum diutus sebagai nabi. Manusia, tempat tertutup, aman dari penglihatan manusia. Ada enggak terpetik di hatinya Nabi Yusuf? Pendapat yang pertama bilang ada, terpetik katanya. Karena bahasanya wa hamma biha, Nabi Yusuf juga berniat. Tapi Nabi Yusuf meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dijauhkan dari itu. Akhirnya Nabi Yusuf bisa terlepas dari yang namanya zina. Yang kedua, dikatakan ayatnya itu bukan menjelaskan bahwa Nabi Yusuf itu juga terbetik. Katanya para ahli tafsir, Nabi Yusuf sama sekali tidak punya terbesit di pikirannya untuk berlaku hal demikian sama Zulaikha. Ternyata yang dimaksud dalam ayat Al-Quran itu dari indahnya bahasanya Al-Quran jadi ditukar bahasanya biar lebih cantik. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Yusuf itu kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf akan tergoda sama Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf tidak tergoda sama Zulaikha karena sama Allah diberi petunjuk. Tapi sama Allah dibalik. Bahasanya biar lebih indah dijelaskan di sini. Walakinna kalam fi amri Yusuf hal waqa'a hammun min Yusuf am la yaqa? Qalu lam yaqa' hammun fi'li hatta alhammu nafsi. Nabi Yusuf tidak pernah terbesit itu di kepalanya, apalagi di badannya dia. Tidak pernah Nabi Yusuf maju kemauan maupun badannya. Nabi Yusuf mundur, mengelak, menolak itu semua. Dikatakan di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad hammat bihi walaqad hammat bihi. Si perempuan 100% sudah mau sama Nabi Yusuf, sudah menawarkan dirinya, bahkan sudah mengejar, maju mau ditelan Nabi Yusuf sama dia. Walaula an ra'a burhana rabbi lahamma biha. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf akan tergoda juga. Berarti penjelasan yang kedua mengatakan Nabi Yusuf tidak pernah tergoda sama perempuan ini. Kalau penjelasan yang pertama, Nabi Yusuf jiwanya tidak tergoda, cuma ada terbesit di hatinya. Karena katanya yang pertama, Nabi Yusuf juga manusia, masih muda, masih on fire. Anak muda nih, jangan dikasih lihat yang jeruk-jeruk manis, jangan diubah sama anak muda. Nah, Nabi Yusuf itu masih muda. Kalaupun hatinya terbetik, tidak apa-apa. Tapi ternyata katanya golongan yang kedua, Nabi Yusuf tidak pernah terbesit di kepalanya, bahkan apalagi di gerakan tubuhnya. Sama sekali Nabi Yusuf tidak pernah terbesit untuk melakukan hal demikian. Akhirnya para jemaah sekalian, ditolak sama Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf kabur. Melihat si perempuan ini datang, Nabi Yusuf lari menuju pintu. Fastabaqal bab, subhanallah. Tuh bisa bayangkan, fastabaqal bab. Lari orang para jemaah sekalian. Istabaqa yastabiqu itu balapan lari. Namanya orang balapan lari, tujuannya satu atau dua? Tujuannya satu. Kedua orang ini dibilang sama Allah SWT, fastabaqal bab, subhanallah. Indahnya bahasanya Allah. Seakan-akan dua-duanya ini kejar-kejaran
mau ke pintu. Padahal bukan demikian. Nabi Yusuf lari ke pintu, si perempuan ini lari ngejar Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qaddat qamisahu min duburin, ditarik sama si Zulaikha bajunya Nabi Yusuf dari belakang. Karena Zulaikhanya posisinya ada di belakang. Wa qaddat qamisahu min duburin. Bahasa Arab ini lengkap para jemaah sekalian. Kalau robeknya itu atas bawah gini, itu namanya qadda. Subhanallah. Kalau sobeknya itu nyamping, sobek ini bisa begini, ya kan? Bisa ke samping gini. Kayak antum terkait ke paku, srek. Sobeknya gimana gini kan? Itu namanya bukan qadda, beda lagi namanya. Qatta namanya. Ini bahasa Arab. Allah jelaskan qaddat qamisahu. Sobeknya itu seret, kan ditarik begini sobeknya ke bawah. Kalau sobeknya itu dicabik-cabik, namanya qatta'ahu atau qatta'a. Ini bahasa Arab. Jeli. Makanya bahasa Arab itu setengah mati diartikan ke bahasa Indonesia, karena kosakatanya bahasa Indonesia ini tidak cukup para jamaah sekalian untuk mengartikan bahasa Arab. Contohnya ini saja, sobeknya itu macam-macam. Ternyata dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala, sobeknya itu dari atas ke bawah. Karena ditarik, seret, sobek. Jadi ceritanya Nabi Yusuf ini para jamaah sekalian, ujung-ujungnya ketemunya ke baju. Yang pertama, bajunya dilepas, dilumuri darah, dikasih ke bapaknya. Baju kan? Sekarang baju lagi. Jadi ajaib bajunya Nabi Yusuf ini para jamaah. Menimbulkan cerita yang banyak. Nanti di terakhir kisahnya, bajunya Nabi Yusuf dilepas, disuruh kasih ke bapaknya, disuruh usap ke mukanya, bisa melek lagi Nabi Yaqub alaihissalam. Kan buta Nabi Yaqub. Kisahnya berputar di ceritanya 3 bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Dikatakan di sini wa qamisu Yusuf ajib. Qamisnya bajunya Nabi Yusuf itu ajaib. Qamisu Yusuf akhadahu ikhwatu Yusuf. Diambil bajunya sama saudara-saudaranya, ditelanjangin, bajunya dikasih, darah dibilang dimakan serigala. Barang buktinya apa? Baju. Sekarang masalah sama Zulaikha, barang buktinya baju lagi. Dan nanti di akhir kisahnya disuruh lempar ke wajah abinya bajunya Nabi Yusuf lagi. Ada 3 kisah bajunya Nabi Yusuf. Lari sama-sama menuju ke pintu. Nabi Yusuf sampai ke pintu dulu. Walidzalika yaqul Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, qissatu Yusuf fi qamisihi. Kisahnya Nabi Yusuf itu ada di bajunya. Keliling-keliling Nabi Yusuf, ketemu kisahnya di bajunya. Ini yang dikatakan sama Imam Asy-Sya'bi. Lalu para jemaah sekalian, walamma wasala Yusuf ila al-bab, fatahahu yuridul khuruj, sampai ke pintu, dibuka pintunya, dia mau keluar, mau kabur. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Si Aziz ini ternyata mau masuk, sudah ada di depan pintu. Tak mau buka pintu, lihat pintunya, truk dibuka sama Nabi Yusuf. Di dalam lagi kejar-kejaran. Bisa membayangkan seperti apa tegangnya? Maling ketangkep basah. Dibuka pintunya, Aziz yang selama ini buat baik sama dia, yang selama ini menganggap dia anaknya, yang merawat dia, berdiri depan pintu. Kalau film jamaah sekalian langsung deng, langsung.
Terus bacaannya di bawah bersambung. Dan memang kisahnya bersambung. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Betul, bersambung. Kisahnya ini masih lumayan sampai nanti Nabi Yusuf AS dizalimi, dimasukkan ke penjara. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.